saya Jennifer Putri dan partner saya Kevin Ivandi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang industri healthcare yang ada di Indonesia. Indonesia telah meningkatkan perawatan kesehatannya secara drastis dalam dekade terakhir. Pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan sekitar 3,1% dari total produk domestik bruto pada tahun 2018. Kesehatan masyarakat Indonesia diatur dalam 3 tingkatan sistem. Di atas grafik adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, diikuti oleh kesehatan subpusat pada tingkat kedua, dan desa tingkat terpadu tulisan di tingkat ketiga. Yang akan kita bahas pertama adalah struktur industri farmasi di Indonesia. Industri farmasi Indonesia telah mengalami pertumbuhan tahunan antara 10-13%. Hal ini didorong dari peluncuran asuransi kesehatan nasional. Kebijakan tersebut telah menjadi anugerah bagi industri terbesar di ASEAN yang mencatat penjualan lebih dari 9 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diperkirakan akan mencapai 10 miliar US dollar pada tahun 2021. Beberapa hal yang mendominasi adalah obat generik. Sekitar 60% pasar terdiri dari obat resep dan 40% dari obat bebas atau OTC. Namun, sebagian besar dari kedua obat ini adalah obat generik, yang merupakan segmen terbesar dari pasar farmasi. Sekitar 70% dari pasar obat lokal berdasarkan volume atau sekitar 700 juta US dollar. Program JKN secara khusus telah mendongkrak penjualan produk obat generik dalam negeri, dan BPJS telah mengamanatkan hingga 90% obat yang masuk dalam daftar obat esensial adalah obat generik. Industri ini didominasi oleh produsen lokal, seperti Kalbe Farma, yang merupakan perusahaan farmasi swasta terbesar di kawasan, dan badan usaha milik negara Kimia Farma, serta Bio Farma yang mampu menguasai sekitar 75% pangsa pasar. Pemerintah mendorong penggunaan obat generik untuk menekan biaya. Obat jenis ini memiliki margin keuntungan yang sangat rendah, sekitar 20% dibandingkan dengan 60% untuk obat bermerek. Industri ini juga tidak kondusif bagi pembuat obat inovatif untuk jangka pendek, karena rendahnya pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, kekurangan ilmuwan yang berkualifikasi, dan masalah dengan penegakan paten, serta perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Perkembangan healthcare di Indonesia. Indonesia memperkenalkan program perawatan kesehatan universal atau JKN pada tahun 2014 yang telah berkembang menjadi yang terbesar di dunia, mencakup lebih dari 200 juta orang. Program ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Kesehatan atau BPJS, dan setiap warga negara serta ekspatriat yang bekerja di tanah air diamanatkan untuk mengikuti program tersebut. Semua perusahaan di negara tersebut bertanggung jawab untuk mendaftarkan karyawan mereka dan membayar persentase dari premi mereka. Mereka yang terdaftar di program BPJS berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan gigi sederhana hingga prosedur serius seperti transplantasi organ. Di sektor swasta, pemilik usaha harus membayar 4% dan karyawan sisanya 1% saja. Untuk pegawai negeri, pemerintah memberikan kontribusi sebanyak 3%, sedangkan pegawai menyumbang 2%. Mulai bulan Juni 2020 lalu, pemerintah telah menggandakan premi untuk program tersebut, dengan harapan dapat mengurangi defisit program yang telah mencapai 2,3 miliar US dollar pada tahun 2019. Asuransi kesehatan pribadi. Sekitar 20 juta penduduk Indonesia terlindung oleh asuransi kesehatan swasta, meskipun ini dikecilkan oleh jumlah yang ditanggung oleh program JKN. Selain itu, karena bisnis di negara tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan mereka dalam program ini, banyak yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam skema asuransi kesehatan swasta. Jumlah orang yang mampu membeli asuransi swasta semakin meningkat pula, karena kelas menengah dan kaya menuntut layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Perusahaan asuransi swasta akan memainkan peran penting sebagai tambahan untuk cakupan publik karena JKN, meskipun memberikan layanan gratis, hanya akan membayar hingga batas hambatan healthcare masa kini. Industri di Indonesia sangat potensial, tapi belum dioptimalkan.
Hal ini dilansir dari kebijakan kesehatan Indonesia.net bahwa industri kesehatan Indonesia sangat potensial tapi belum dioptimalkan. Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat. Jumlah fasilitas kesehatan yang berkualitas masih timpang tindih antar daerahnya. Sementara kebutuhan akan layanan kesehatan juga terus berubah seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi industri kesehatan ini masih belum dioptimalkan. Sekitar 700 juta US dollar atau setara dengan 7,5 triliun keluar tiap tahunnya hanya untuk membeli kesehatan di Amerika Serikat. Menurut Komisaris Utama PT Bundamik, Ivan Sini. Menurut Puan Maharani, pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh rakyat. Puan Maharani menyampaikan kepada media, kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhnya harusnya dijamin oleh negara. Karena itu pembangunan bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dari komitmen tersebut adalah salah satunya dalam memanfaatkan alokasi anggaran negara kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia. Sampai saat ini, yang terjadi adalah kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan belum tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Oleh karena itu, Puan Maharani menekankan agar DPT mempertajamkan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN tersebut, agar lebih tepat sasaran. Prospek investasi dalam healthcare industri di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan membuka investasi di sektor kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar dalam konferensi pers virtual mengenai Forum World Economic Forum Special Virtual on Indonesia. Indonesia's Priority on Health and Economic Recovery. Forum yang sudah digelar pada Rabu 25 November 2020 ini merupakan bagian dari rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF yang mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sesi dialog strategis. Membicarakan langkah dan progres serta proses dari upaya menghadapi pandemi dan langkah kebijakan ekonomi atau percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia secara khusus akan membenarkan industri kesehatan. Secara khusus, pemerintah ingin memperbaiki secara menyeluruh iklim investasi dan kondisi yang ada dalam sektor kesehatan. Ini alasan yang jelas mengapa pemerintah ingin membenarkan investasi di sektor kesehatan. Mulai dari industri farmasi, jasa kesehatan, sampai alat-alat kesehatan. Ungkap Mahendra, sektor kesehatan di Indonesia bisa diperbaiki dengan belajar dari pengalaman dan bantuan dari berbagai pihak dari dalam dan luar negeri. Pelaksanaan program perawatan kesehatan universal yang terbesar di dunia telah menghasilkan peningkatan akses perawatan kesehatan dan karenanya permintaan akan rumah sakit, dokter, dan peralatan medis. Permintaan telah mengurangi hambatan regulasi untuk memberi investor asing saham yang lebih besar di subsektor industri tertentu, seperti produksi bahan baku untuk obat-obatan dan rumah sakit. Kepala BPKM Bahlil Lahadalia memprioritaskan investasi pada sektor kesehatan guna mendorong perkembangan produksi alat kesehatan dan obat-obatan. Beliau menuturkan, selama ini Indonesia masih mengimpor 90% alat kesehatan hingga obat-obatan. Ketergantungan pada impor ini membebani Indonesia terutama pada pandemik COVID-19 ini. Oleh sebab itu, ia menuturkan kepada Pak Presiden Jokowi untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, salah satunya melalui investasi di bidang farmasi. Beliau juga memprioritaskan investor sektor kesehatan pada masa seperti saat ini dengan harapan nantinya akan mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dan terutama agar mampu menurunkan angka COVID-19 pada era pandemik seperti saat ini. Upaya yang dilakukan adalah mendorong Pak Jokowi agar mampu meningkatkan kapasitas produksi farmasi dalam negeri dan mengurangi total impor pada alat kesehatan ataupun obat-obatan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaklumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.